Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber dimanapun Anda berada, saat ini kami ingin mengajak seluruh YouTuber untuk mendengarkan wawancara dari Ishak STMMG, Ketua Cabang Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Tapawali Indonesia, dengan Dr. Kose, warga Tapawali, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam wawancara ini, beliau berbicara banyak tentang kesehatan dari virus corona, keharmonisan rumah tangga, dan terapi oksigen yang dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Mari sama-sama kita dengarkan. Memaksimalkan dengan sudut pandang yang berbeda ini dengan tujuan cuma satu, agar bagaimana yang sakit ini sembuh dengan jalan yang benar tanpa harus saling menghakimi. Ya, saya pikir seperti itu. Terus sebenarnya juga ada yang menarik. Saya kadang-kadang profesor dokter, saya melihat di ICU misalnya di kondisi pasien-pasien yang misalnya secara medis sudah tidak tertolong, sudah cukup gawat, tapi kok kadang mau matinya sulit, kok nggak mati-mati. Kondisi lain adalah ketika orang cuma batuk, cuma pilek, atau badannya masih baik-baik saja, tapi akhirnya dibilang baik-baik, tapi akhirnya lewat begitu saja. Artinya ternyata ilmu kedokteran, menurut saya ilmu kedokteran tidak menjelaskan kesehatan ini 100%. Maksudnya ternyata ilmu kedokteran tidak menguasai ini secara utuh. Ada invisible hand, ada ruang abu-abu yang tidak bisa kita jelaskan di sana. Orang yang sakit gawat, tapi kenapa matinya sulit? Atau orang yang sakitnya biasa-biasa saja, tapi bisa langsung mati. Berarti di sini ada tangan tak nampak. Menurut saya ada tangan tak nampak. Ada ikut campur tangan lain ke dalam ruang yang abu-abu ini. Jadi saya merasa ini akan sangat menarik ketika misalnya seorang dokter bisa memahami hal seperti ini. Selain dia memahami ilmu medis secara umum sesuai yang dia pelajari. Iya. Itu waktu saya masih di rumah sakit, saya pernah memikirkan hal seperti itu. Tapi saya sempat berpikir, tidak mungkin juga saya belajar hal-hal seperti ini kepada paranormal, atau kepada dukun, atau kepada sesuatu yang salah. Bisa saja saya terbawa ke hal-hal yang tidak baik. Saya harus menemukan wadah yang tepat untuk bisa mempelajari ini. Tapi harus di mana? Iya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lewati. Jadi saya melihat proses sampai akhirnya saya mengenal Tapawali ini. Saya melihat menurut saya adalah bukan atas kehendak saya, tapi mungkin melalui jalan yang sudah diarahkan bahwa saya mengenal untuk melihat kesehatan dari dimensi lain selain dari sisi pandang ilmiah secara ilmu kedokteran. Iya, saya melihat seperti itu. Ketika misalnya saya melihat hal-hal yang lebih teknis adalah di pergerakan-pergerakan di dalam Tapawali, pergerakan-pergerakan Tapawali. Saya kasih contoh kasus misalnya kunci klip, contoh kunci klip. Secara ilmu medis kedokteran, kunci klip ini sama kayak dengan senam Kegel. Senam Kegel ini manfaat medisnya adalah kalau untuk laki-laki bisa untuk mengobati ejakulasi dini, bisa untuk mengharmonisasi hubungan suami istri, karena perempuan bisa dianggap tanda kutip lebih mudah lagi dengan melakukan senam Kegel. Ini di Tapawali sering melakukannya. Itu sepertinya bagian yang tak terpisahkan dari pergerakan dalam latihan Tapawali. Ini buat saya luar biasa, sementara Tapawali tidak mengenal ilmu kedokteran. Itu yang pertama. Yang kedua yang menurut saya juga kesannya luar biasa adalah di medis itu kita mengenal ada yang namanya terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik itu adalah suatu jadi ruangan disetting secara khusus dengan oksigen yang kapasitas oksigennya cukup tinggi, dengan tujuan misalnya untuk mengobati orang yang dekompresi, orang yang misalnya luka borok yang cukup lama supaya cepat sembuh. Jadi secara prinsip adalah bagaimana oksigen itu dimasuk secara luar biasa supaya bisa meningkatkan metabolisme, supaya lebih cepat mempercepat kesembuhan dan lain-lain. Itu secara medis dari terapi oksigen hiperbarik. Saya melihat di Tapawali, setiap malam kita angkat pool, tahan nafas,
kita menarik oksigen begitu luar biasa ke dalam. Ini terapi oksigen hiperbarik secara alamiah. Jadi sejak awal, waktu awal, ketika saya mengenal ini, saya itu langsung bertanya ke korlap, ini kalau sampai menemukan seperti ini, sementara mungkin saja guru besar yang menemukan ini adalah orang yang latar belakangnya bukan medis. Berarti ini sangat luar biasa. Menurut saya pasti ada petunjuk atau ada wahyu, ada ilham sehingga sampai bisa memahami hal seperti ini. Karena ini saya merasa kalau misalnya cuma yang dipahami secara biasa itu di luar dari akal sehat. Ini saya bicara dengan korlapnya waktu di sana, waktu saya belum masuk tapak wali secara, maksudnya saya baru jadi wali. Maksudnya yang waktu saya diskusi di sana, saya bilang ini kalau misalnya tidak ada ilham, sepertinya sulit sekali untuk memahami kan seperti ini. Alasan lain juga yang menurut saya, apalagi sekarang kita berhubungan dengan pandemi corona ini. Iya. Sekilas untuk dipahami, kita disuruh pakai masker. Iya. Disuruh pakai masker. Iya. Karena ini bagian tubuh pintu masuknya corona ini serum ada 3, iya. Mata, hidung, mulut. Iya. Ini 3 pintu utama. Maka kita disuruh pakai masker untuk menutupi itu. Di hidung dengan mulut, kalau misalnya sederhana, nasofaring kita yang bagian yang biasa swab, itu boleh saja saya katakan sebagai terminal pertama tempat singgahnya virus. Di mata? Di nasofaring. Nasofaring di daerah yang biasa di swab, atau misalnya di tenggorokan. Itu kan di swab baru dilihat virusnya ada atau tidak. Ya. Di tapak wali dengan seringnya kita melakukan gerakan, waktu melakukan plus dengan kekuatan pul yang kuat, iya. Itu secara tidak langsung kita sudah membersihkan virus dari hidung. Jadi saya melihat ini sangat-sangat luar biasa. Justru malah waktu pertama saya kenal, saya bilang ini dengan kondisi pandemi seperti ini, justru ini yang harus dipublikasikan secara terbuka. Iya. Bukan kita mau menyombongkan diri, tapi bagaimana supaya orang lain melihat ini ada manfaat yang luar biasa yang nggak boleh dipahami alasannya sekelompok orang. Karena kita ingin bangsa kita dalam kondisi seperti ini, harusnya ini juga dipahami banyak orang. Yeah. Nah, apalagi ini bisa dilihat sebagai kekayaan bangsa, karena ini muncul dari negara kita. Yeah. Kalau semua orang memahami ini dan melakukan ini di rumah, ini buat saya menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan yang ikut membantu untuk bagaimana kita bisa meminimalisir COVID.